Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kali ini kita akan berkenalan dengan salah seorang sahabat mulia, seorang sahabat wanita mulia, ibunda dari Sayyidina Sa'ad ibn Mu'adz yang merupakan pemimpinnya kaum Ansor. Beliau termasuk salah seorang pemimpin kaum Ansor dan juga termasuk orang yang dimintai pendapatnya ketika akan terjadi perang Badar pada waktu itu, dan beliau adalah seorang yang syahid, ya, yang menjadikan arsy berguncang dan menjadikan Allah tersenyum kepadanya, dan bahkan jenazah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz dihantarkan oleh 70.000 malaikat. Jika kita mendengar kisah tentang kemuliaan putranya, tentu kita ingat apa yang sering disebutkan oleh orang-orang di balik orang besar. Ada wanita-wanita hebat, kadang ada wanita-wanita hebat di belakangnya. Dan beliau adalah putra dari seorang wanita mulia yang bernama Kabsyah binti Rafi' bin Muawiyah ibn Ubaid bin Absyur al-Ansariyah al-Khadariyah. Baik. Beliau mempunyai beberapa orang anak, yaitu yang pertama Sayyidina Sa'ad ibn Mu'adz, Sayyidina Amr ibn Mu'adz, Sayyidina Iyas, Aus Aqrab, dan Ummu Hazam. Hanya memang tidak banyak diceritakan tentang putra-putranya yang lain. Hanya memang 2 orang putra beliau yang mati syahid, yaitu Amr ibn Mu'adz dan juga Sayyidina Sa'ad ibn Mu'adz. Dikisahkan bahwasanya ketika seperti pernah Umi ceritakan, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW senantiasa membuat strategi dakwah, dan masuk Islamnya orang-orang Ansor saat itu juga itu termasuk bagian dari strategi dakwah Rasulullah SAW. Nabi tidak pernah berputus asa. Nabi selalu berpikir langkah-langkah yang bisa menjadikan sebab tersebarnya agama Islam di seluruh penjuru dunia. Sehingga ketika Nabi merasa begitu sulitnya untuk Islam diterima di kota Makkah, dalam 13 tahun ya dakwah Nabi di Makkah, ternyata masih banyak sekali orang-orang Quraisy yang mengingkari dan bahkan berbuat zalim kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Padahal mereka adalah orang yang paling tahu tentang kemuliaan Rasulullah. Dari mulai sebelum beliau menjadi Nabi sampai ketika beliau menjadi Nabi, tidak ada keraguan sebenarnya di hati mereka akan keistimewaannya Rasulullah. Hanya ya lagi-lagi hidayah Allah itu ya gak bisa diatur. Kita gak bisa mengatur hidayah. Allah menetapkan siapa-siapa yang bisa mendapatkan hidayah dan siapa-siapa yang susah untuk mendapatkan hidayah walaupun kebenaran ada di depan mata. Sehingga ketika Nabi semakin merasa semakin sulit dakwah di kalangan ahli Makkah saat itu, maka Nabi pun mulai membuat strategi dakwah dengan mendatangi kabilah-kabilah yang datang di musim haji dari orang-orang di luar Makkah saat itu. Setelah Nabi mencoba di Taif, ternyata Nabi mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Nabi tetap tidak putus asa. Lalu beliau ketika musim haji, beliau mencoba mendatangi kabilah-kabilah yang datang dari luar Makkah secara diam-diam, ditemani oleh paman beliau Sayyidina Abbas ya. Waktu itu memang belum memeluk agama Islam, akan tetapi menjadi orang yang termasuk ikut membela Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan sudah masuk hanya sembunyi-sembunyi untuk tetap menjaga agar beliau bisa mendapatkan berita-berita yang disampaikan kepada Rasulullah. Lalu setelah itu Nabi pun bertemu dengan sekelompok orang dari Al-Ansar, ya, dari Madinah, dari kota Yathrib, yang dari situlah akhirnya terjadi pertemuan indah, dan mereka pun dengan begitu mudahnya beriman kepada Rasulullah SAW. Padahal mereka nggak pernah duduk dengan Nabi, nggak pernah tahu secara langsung seperti apa. Hanya ya begitulah. Kadang hidayah itu begitu unik, tanpa harus banyak hujah, tanpa harus banyak banyak
pemahaman atau apapun, kalau Allah sudah menentukan hidayah, ya begitu mudahnya mereka orang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang Ansar saat itu, sekelompok orang Yathrib, beberapa orang saat itu, begitu mudahnya mereka beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya untuk melanjutkan misi dakwah Nabi, karena Nabi memang saat itu belum bisa meninggalkan kota Makkah, belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi pun mengutus seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Ya, Sayyidina Mus'ab bin Umair yang merupakan sahabat yang ya dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kisah tentang beliau juga pernah Umi singgung, bahwasanya beliau adalah seorang anak lelaki dari seorang keluarga yang kaya raya. Tapi akhirnya beliau meninggalkan dunia untuk membela agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan hidup seadanya, bahkan kekurangan berbeda 180 derajat dari kehidupannya sebelum beliau masuk Islam, ya. Maka Sayyidina Mus'ab ini mendapatkan kemuliaan dengan ditunjuk menjadi duta pertama dalam Islam oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke kota Madinah dan memulai dakwah di sana. Dan subhanallah, dakwah di sana tuh begitu mudahnya. Begitu mudahnya ketika Sayyidina Mus'ab mulai mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam, belum membacakan ayat-ayat dari Al-Quran. Hanya sesaat, saat itu Allah berikan hidayah kepada orang-orang Ansar. Sehingga sampailah suatu ketika Sayyidina Mus'ab ditemani oleh Sayyidina As'ad ibn Zurarah, ya, untuk menuju perkampungan Bani Abdul Ashhal dan Bani Ja'far. Ini termasuk suku kabilah yang sangat dihormati oleh orang-orang kota Madinah, Bani Abdul Ashhal ini. Dan ketika itu di dekat beliau, mereka berdua itu ada ada perkumpulan yang dipimpin oleh seorang yang bernama Sa'ad ibn Mu'ad dan Usaid ibn Hudair, yang waktu itu masih menjadi pemimpin kaum Bani Ashhal yang masih musyrik. Saat itu mereka sedang berkumpul bersama kabilah-kabilahnya untuk membicarakan masalah ini. Bahwasanya mereka telah mendengar ada seorang yang bernama Mus'ab bin Umair yang datang dari kota Makkah membawa agama yang baru, sehingga saat itu menjadi pembahasan di kalangan mereka dan para pengikutnya, apa yang harus mereka lakukan. Sehingga ternyata kok mendengar bahwasanya Sayyidina Mus'ab dan Sayyidina As'ad ibn Zurarah itu kok ada di dekat mereka. Ada di dekat, tidak jauh dari tempat mereka berkumpul. Akhirnya Sayyidina Sa'ad pun berkata kepada Sayyidina Usaid ibn Hudair agar menemui dua orang tersebut. Lalu mengatakan agar mereka tidak lagi membodohkan orang-orang lemah di antara mereka. Lalu memerintahkan kepada Sayyidina Usaid, Sayyidina Sa'ad merintahkan kepada Sayyidina Usaid untuk mencegah keduanya agar tidak memasuki perkampungan dari Sayyidina Sa'ad, karena Sayyidina Sa'ad itu tidak mau berlaku kasar melihat bahwasanya Sayyidina Mus'ab itu ditemani oleh seorang sahabat yang bernama Sayyidina As'ad, yang ini masih merupakan kerabat dari Sayyidina Sa'ad. Namanya mirip-mirip ya, agak bingung juga kan. Ada Sayyidina As'ad, ada Sayyidina Sa'ad, ada Sayyidina Usaid. Nah, yang sudah masuk Islam duluan Sayyidina As'ad. Jadi Sayyidina Sa'ad itu memerintahkan kepada Sayyidina Usaid, sampaikan kepada kepada Sayyidina Mus'ab dan juga kepada Sayyidina As'ad, ya, untuk keluar, untuk tidak ganggu mereka, tidak membawa agama yang baru, karena Sayyidina Sa'ad ini masih memandang kekerabatannya dengan Sayyidina As'ad, jadi tidak ingin terjadi perselisihan atau peperangan di antara mereka. Sayyidina Usaid pun begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Sayyidina Sa'ad, segera beranjak dari tempatnya lalu mendatangi Sayyidina Mus'ab dan Sayyidina As'ad. Setelah itu dengan membuat tombak. Setelah bertemu, Sayyidina Mus'ab pun berkata dengan perkataan yang lembut, walaupun sebelum sudah diberita oleh Sayyidina As'ad bahwa ini, begitu melihat Sayyidina Usaid datang, Sayyidina As'ad berkata, dia ini termasuk pemimpin kaum dari orang yang masih memusuhimu, belum mulai agama Islam. Jadi ketika Sayyidina Usaid datang itu, Sayyidina Usaid sebelumnya menyapa agar memerintahkan kepada Sayyidina Mus'ab untuk tidak membodohi orang-orang mereka dengan ajarannya yang baru. Sayyidina Mus'ab berkata, duduk dulu.
Silakan kau duduk dulu agar engkau bisa mendengarkan apa yang aku sampaikan. Jika engkau tertarik, engkau bisa menerimanya. Jika tidak, engkau boleh pergi dan boleh melakukan apa yang kau inginkan. Akhirnya Sayyidina Usaid pun mendengar begitu, cukup adil. Hanya beliau pun duduk. Lalu akhirnya Sayyidina Mus'ab pun membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan subhanallah, ayat Al-Quran belum selesai dibaca, Sayyidina Mus'ab sudah melihat rona wajah yang berbeda di wajah Sayyidina Usaid. Ya, saat itu, dan nampak sudah cahaya keislaman itu sudah mulai merasuk di hatinya. Sehingga begitu ayat-ayat Al-Quran selesai dibaca, Sayyidina Usaid lalu berkata, sungguh indah apa yang kau sampaikan itu tadi. Jadi mendengar ayat Al-Quran pun ya begitulah, kalau hati sudah memang dibimbing oleh Allah, gak banyak penjelasan. Cukup dibacakan ayat-ayat Al-Quran, itu memang sudah bergetar hati beliau. Dan akhirnya beliau pun bertanya bagaimana cara untuk bisa masuk Islam. Akhirnya diperintahkan untuk mandilah, lalu bersihkan pakaianmu, lalu ucapkan kesaksian kebenaran, kemudian sholatlah. Sehingga akhirnya ketika Sayyidina Usaid melaksanakan itu semua, dia lalu berkata kepada Sayyidina Mus'ab bahwa ada satu lagi orang yang jika dia masuk Islam, maka kaumnya akan mengikutinya. Karena orang tersebut adalah pemimpin dari kaum tersebut, kaum Bani Ashal tadi. Akhirnya siapa? Dikatakan dia adalah Sa'ad ibn Mu'adz. Lalu akhirnya, ya sudah, kata Sayyidina Mus'ab, aku akan mencoba untuk berbicara dengannya. Akhirnya, Sayyidina Usaid minta izin untuk kembali kepada Sayyidina Sa'ad, ya, untuk memancing Sayyidina Sa'ad agar bisa bertemu dengan Sayyidina Mus'ab. Akhirnya Sayyidina Usaid pun datang kepada Sayyidina Sa'ad, dan Sayyidina Sa'ad itu begitu melihat wajah Sayyidina Usaid itu sudah merasa ada yang berbeda. Wajah Usaid berbeda dari sebelum dan sesudah mendatangi dua orang tadi. Akhirnya ketika bertemu dengan Sayyidina Sa'ad, Sayyidina Usaid lalu berkata, aku tadi baru berbincang dengan mereka dan aku melihat mereka tuh gak punya kekuatan sebenarnya. Aku sudah melarang mereka, tapi mereka mengatakan ya aku bebas melakukan apa yang mereka mau gitu. Artinya mereka kayak ngelawan gitu loh. Aja Sayyidina Sa'ad tentu merasa marah gitu kan, pengen penasaran, berarti harus didatangi langsung oleh Sayyidina Sa'ad. Akhirnya setelah itu Sayyidina Sa'ad pun mendatangi Sayyidina Mus'ab dan Sayyidina As'ad, dan ternyata melihat dua orang tadi sedang duduk-duduk nyantai begitu. Hanya sadar Sayyidina Sa'ad itu, karena beliau adalah orang yang cerdas, merasa ini pasti akal-akalannya Usaid ini supaya aku bisa bertemu dengan mereka. Dan akhirnya sama seperti yang terjadi kepada Sayyidina Usaid, begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Mus'ab, ya, beliau menyuruh untuk duduk mendengarkan. Kalau memang ya engkau mau, engkau tertarik, engkau bisa mengikuti. Kalau tidak, ya silahkan, engkau boleh melakukan apa yang engkau mau. Dan akhirnya Sayyidina Sa'ad pun duduk, dan ternyata begitu mendengar ayat-ayat Al-Quran, belum sampai tuntas, Allah telah menitipkan hidayah di hatinya, sehingga akhirnya beliau pun segera memeluk agama Islam dan sangat mengimani dengan apa yang dibawa oleh Sayyidina Mus'ab dari ayat-ayat Allah dan juga dengan pesan-pesan dari Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau pun kembali kepada kaumnya, lalu berkata kepada kaumnya, wahai Bani Ashal, Bani Abdul Ashal, menurut kalian aku tuh gimana sih? Bagaimana kedudukanku di mata kalian? Akhirnya mereka mengatakan, ya engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah orang yang sangat kami percaya, nasihatmu adalah yang terbaik di antara kami. Lalu akhirnya Sayyidina Sa'ad berkata kepada mereka semua, dan demi Allah, sungguh aku tidak akan berbicara di antara dengan kalian, baik itu yang laki-laki ataupun wanita, sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi beliau langsung mengajak seperti itu, dan tidak lama, tidak pakai hitungan lama, semua kaumnya dari Bani Abdul Ashal saat itu langsung memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk orang yang paling cepat untuk menyambut seruan beliau ini adalah ibunda beliau, Sayyidah Kafsyah, ya, Sayyidah Kafsyah binti Rafi', yang langsung segera mengimani dengan apa yang dibawa, yang disampaikan oleh putranya tentang masalah agama Islam, dan juga beliau menjadi orang yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah uniknya. Ini makanya sebenarnya apa yang terjadi pada dakwah Nabi dalam perjalanan sejarah Nabi ini hendaknya menjadikan
motivasi bahwa yang namanya dakwah itu ya begitu. Artinya kita nggak boleh gampang putus asa. Kadang ada orang baru mencoba mengajak orang lain menuju kepada kebaikan sekali, 2 kali, 3 kali nggak bisa, langsung kapok, trauma. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang sebenarnya sangat mudah bagi beliau untuk meminta kepada Allah kemudahan dalam dakwah, tapi beliau tidak memilih hal tersebut karena memang Nabi itu selalu mengambil bagian yang tersulit dalam segala hal. Dalam segala hal Nabi mengambil bagian yang tersulit, tujuannya adalah untuk menjadikan kita umat ini menjadi lebih kuat. Menjadikan kita umat ini benar-benar mengambil suri tauladan dari perjalanan hidup beliau. Makanya dalam berdakwah beliau tidak putus asa. Gagal begini, coba lagi, terus begitu. Dan kalau kita lihat betapa sulitnya dakwah Nabi di kota Makkah. Padahal orang ahli Makkah itu adalah orang yang Rasulullah itu dari lahir di situ. Mereka pun mengenali Nabi, tidak melihat ada kekurangan sedikit pun pada diri Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata cahaya keimanan itu tidak semudah ya yang diterima oleh orang-orang Ansor. Yang mereka padahal nggak pernah ketemu Nabi. Mereka nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah duduk dengan Nabi, nggak tahu sejarah Nabi. Dan bukannya seperti orang yang sekarang kalau kita pengen dengar kabar ini kita bisa lihat internet, searching dulu, browsing dulu atau apa. Saat itu nggak ada begitu gitu. Hanya begitu mudahnya, hanya dikirim utusannya, belum nabinya. Baru utusan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata begitu mudahnya. Lah kenapa? Ini buah, bukan dikatakan bahwa orang Ansor, karena orang Ansor lebih baik daripada semuanya. Ya ada orang-orang istimewa dari orang-orang muhajir. Hanya seperti itulah cara Allah. Artinya kita kalau jangan gampang putus asa, berprasangka buruk kepada Allah. Di saat mungkin kita gagal di satu jalan, maka kadang Allah memberikan kemudahan di jalan yang lain. Nah, sehingga dalam segala hal, mungkin bukan hanya urusan dakwah, urusan pekerjaan juga begitu. Kalau ada orang gagal di satu pekerjaan, nyoba pekerjaan ini susah, nyoba, tetap jangan putus asa, tetap husnudzon. Asalkan itu adalah sesuatu yang halal, maka lakoni, jalani. Nah, jadi ada orang kita kadang urusan, jangankan urusan dakwah gitu. Kita pernah mendengar bagaimana ada orang yang mungkin belajar susah, ini susah. Ternyata sama Allah malah dijadikan orang yang kaya raya, kan begitu. Artinya seperti itulah kita dalam menjalani hidup tuh jangan mikir buruk dulu. Jangan langsung susah, capek, berat. Kadang Allah mungkin menguji kita di sini, tapi ternyata nanti Allah memberikan kemudahan di tempat yang lain dengan cara yang lain. Nah, beginilah yang terjadi pada Rasulullah SAW berkaitan dengan dakwah beliau yang saat itu di kota Makkah, lalu ternyata begitu mudahnya diterima di kota Madinah. Dan akhirnya setelah itu orang-orang Ansor merasa sangat merindukan, sangat merindukan kedatangannya Rasulullah SAW. Dan Sayyidah Kabsyah ini termasuk satu di antara 3 orang yang pertama kali di antara wanita yang berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidah Kabsyah saat itu ada 3 wanita yang paling pertama membaiat Rasulullah, yaitu Sayyidah Kabsyah, Sayyidina Ummu Amir binti Yazid bin Sikkan lalu Sayyidah Lailah bintil Khatim. Jadi Ummu Sa'ad ini, Sayyidah Kabsyah binti Rafi ini termasuk wanita yang pertama. Dan kaum Bani Abdul Ashhal ini menjadi kaum yang memang paling diakui, bahkan dipuji oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya paling bagusnya paling bagusnya kabilah yang ada di Ansor ini disebutkan adalah Dar Bani Abdul Ashhal. Karena mereka memang adalah orang-orang yang termasuk pembesar di kalangan orang-orang Ansor, akan tetapi ternyata mereka ketika menerima hidayah itu dengan sangat-sangat mudah. Dan kecintaan Sayyidah Kabsyah ini menjadikan beliau ini sangat bersemangat untuk membela dakwahnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, orang-orang Madinah merasa sangat bahagia. Sampai digambarkan seandainya seluruh hari-hari besar yang ada di seluruh jagat raya disatukan kegembiraannya, tidak akan bisa menandingi kegembiraan orang-orang yang ada di kota Madinah, orang-orang Ansor dalam menyambut kedatangannya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mereka menjadi orang yang sangat berbahagia menanti-nanti datangnya Rasulullah. Setiap hari mereka menunggu, melihat, mencari informasi kapan Nabi datang.
Sampai akhirnya tibalah masa di mana Rasulullah pun memasuki kota Madinah ya. Diperintahkan hijrah oleh Allah lalu masuki kota Madinah. Ini menjadi suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi orang Madinah. Karena memang ketika Nabi datang hampir sudah 100%. Hampir 100% dari orang-orang kota Madinah yang memeluk agama Islam. Jadi hanya tinggal segelintir orang saja. Dan juga ditambah dengan beberapa orang-orang munafik atau ya orang-orang Yahudi yang memang ya tapi hampir rata-rata sudah semuanya memeluk Islam dengan begitu mudahnya. Sehingga akhirnya Sayyidina Kabsyah ini pun sangat berharap ketika Nabi pertama kali datang agar Rasulullah itu memasuki rumahnya, tapi ternyata Allah berikan rezeki tersebut, kebahagiaan tersebut kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Yang kisah tentang Abu Ayyub ini pernah juga Umi ceritakan bagaimana Qorinah. Kenapa Allah memilih Abu Ayyub Al-Ansari untuk menjadi tempat, kenapa rumah beliau itu menjadi tempat yang disinggahi pertama kali oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ala kulli hal ya, memang tidak banyak diceritakan tentang Sayyidah Kabsyah, tapi selalu kisah beliau itu dikaitkan dengan kehebatan putra beliau Sayyidina Sa'ad ibn Mu'adz ya. Karena memang itu tadi kehebatan seorang anak biasanya karena hasil didikan dari seorang ibu yang luar biasa. Dan Sayyidina Kabsyah ini sangat semangat ya untuk menjadikan putra-putranya ini orang yang selalu membela dakwahnya Rasulullah. Sehingga ketika ada peperangan ini, beliau tuh yang paling memotivasi putranya tuh untuk ikut. Termasuk putra beliau ini itu yang ikut dalam perang Badar. Dua-duanya Sayyidina Amr dan Sayyidina Sa'ad ini diperintahkan untuk ikut pada waktu perang Badar. Pada waktu perang Badar kan awalnya seperti Umi sampaikan tidak ada niat untuk perang. Tidak ada niat perang, hanya mencegat dagangannya Abu Sufyan. Tapi ternyata subhanallah oleh Allah diatur itu menjadi perang pertama dalam Islam. Yang saat itu hanya diikuti oleh 313 orang sahabat ya, dari golongan Muhajir dan Ansor. Dan Sayyidina Sa'ad ini ya, ini termasuk orang yang diminta keputusannya oleh Rasulullah. Jadi ketika pada waktu perang Badar itu Rasulullah kan mengajak para sahabatnya ini untuk bermusyawarah. Ketika mendengar bahwasanya orang kafir Quraisy turun sebanyak hampir 1.000 orang untuk memerangi Nabi Muhammad SAW karena merasa terhinakan ketika mendengar kabar bahwa Rasulullah ingin mencegah dagangannya Abu Sufyan, maka Nabi pun bukan Nabi yang egois. Walaupun Nabi tahu bahwa memang perang ini akan terjadi, akan tapi Nabi mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Saat itu para sahabat semuanya menyampaikan pendapat, termasuk di antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, dan beberapa orang sahabat pembesar-pembesar sahabat yang semuanya mengatakan kita maju ya Rasulullah, kita maju terus. Tapi memang yang waktu itu yang berbicara ini adalah dari golongan Muhajir. Mereka adalah orang-orang yang memang saat itu punya kepentingan untuk karena memang Rasulullah mengajak mencegat Abu Sufyan ini karena untuk mengembalikan harta-harta orang Muhajir yang telah diambil oleh orang-orang kafir Quraisy dengan cara yang sangat zalim. Sehingga akhirnya Nabi pun masih belum mengambil keputusan. Sampai Rasulullah itu masih memandang kepada orang-orang Ansar. Lalu Nabi pun berkata kepada orang Ansar, sampaikan pendapat kalian padaku. Waktu itu Nabi mengatakan, sampaikan pendapat kalian padaku. Lalu berapa orang dari sahabat Muhajir menyampaikan. Nabi masih mengatakan, sampaikan pendapat kalian kepadaku. Sehingga akhirnya Sayyidina Sa'ad ibn Mu'adz yang saat itu berada di dalam kelompok tersebut merasa, beliau langsung berkata, demi Allah, sepertinya yang kau maksudkan adalah kami ya Rasulullah. Dari tadi itu beliau diam, karena memang beliau adalah setuju. Tapi Nabi tuh pengen pendapat dari orang Ansor tuh gimana. Karena dari tadi kan dia ngomong nih muhajir, wajar. Mereka punya sebab untuk ikut perang. Tapi orang Ansor ini kan gak ada. Mereka gak ada urusan dengan orang-orang kafir Quraisy gitu kan. Sehingga akhirnya ketika mendengar Rasul mengatakan meminta pendapat, maka Sayyidina Sa'ad ibn Mu'adz lalu berkata, kau menunggu pendapat kami? Iya betul. Akhirnya beliau pun berkata, ya Rasulullah, kami itu telah beriman kepadamu, kami telah membenarkanmu, kami bersaksi dengan apa yang kau sampaikan itu adalah benar, dan kami pun telah bersedia, kami memberikan janji untuk mendengar dan juga untuk taat. Maka silahkan kau terus maju sesuai dengan yang kau kehendaki. Jadi engkau majulah terus ya Rasulullah. Seandainya engkau tuh pengen membawa kami untuk menyeberang lautan, maka kami pun akan ikut menyeberang bersamamu. Tidak akan ada seorang di antara kami kecuali mereka akan ikut serta bersamamu ya Rasulullah. Jadi kami tidak akan enggan untuk kau pertemukan kami besok dengan musuh-musuh. Dan juga kami pun akan bersabar dalam peperangan.
Dan sampai dikatakan oleh beliau gitu, demi Allah kami tuh tidak akan intinya kami tuh akan merasa senang untuk memerangi orang-orang yang jahat atau berbuat jahat kepadamu. Siapapun orang yang ingin memerangi Nabi, maka itu menjadi orang yang akan mereka musuhi juga. Dan itu menjadi suatu kebanggaan bagi mereka di saat mereka itu bisa berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari dikukuhkan oleh Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz itu, bahwasanya mereka akan mengikuti semua yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat berbahagia, merasa sangat senang dengan tanggapan dari Abu Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Lalu beliau berkata, baiklah, majulah dan bergembiralah, dan Allah telah menjanjikan salah satu dari kedua golongan ini padaku. Demi Allah, aku seakan-akan sudah bisa melihat kematian dari orang-orang kafir Quraisy. Jadi Nabi berkata seperti itu, lalu terjadilah perang Badar Kubro yang ternyata akhirnya Rasulullah dan para sahabat mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Ya, akan tapi ternyata perang Badar Kubro ini awal orang-orang kafir Quraisy ternyata tidak terima, sehingga akhirnya mereka pun membuat serangan balik, yaitu pada peristiwa perang Uhud. Yang akhirnya memang pada perang Uhud, seperti yang pernah kami sampaikan, tidak ada kekalahan sebenarnya, hanya itu teguran Allah untuk para sahabat yang tidak patuh dengan apa yang disampaikan Nabi, sehingga akhirnya ya diberi kekalahan sedikit ya, yang walaupun dia bisa disebut kekalahan, karena jumlah antara yang mati dari orang kafir dan orang muslim itu ternyata seimbang gitu ya, dan tidak ada harta orang muslim yang diambil oleh orang kafir Quraisy saat itu. Dan ternyata pada perang Uhud ya, putra dari Kabsyah binti Rafi ini yang bernama Amr bin Mu'adz itu meninggal dunia, wafat dalam perang Uhud. Bahkan dikatakan ada 12 orang dari Bani Ashhal yang wafat mati syahid dalam perang Uhud. Dan yang luar biasa, peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada waktu itu gitu ya, ketika mendengar Rasulullah dan para sahabat datang dari perang Uhud, Sayyidah Kabsyah ini termasuk orang yang menyambut kedatangannya, segera menyambut kedatangannya Nabi, sehingga saat Ibnu Mu'adz setelah melihat ibundanya datang itu, beliau lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu ibuku. Itu ibuku. Lalu Rasulullah pun mengatakan marhaban, mengucapkan selamat menyampaikan selamat datang kepada Sayyidah Kabsyah. Dan akhirnya Rasulullah pun menyampaikan berita bahwasanya putra beliau yang bernama Amr ya telah wafat di medan laga, wafat di mati syahid di dalam perang Uhud. Tapi yang luar biasanya, begitu mendengar berita tentang wafatnya putranya, apa yang disatakan oleh beliau gitu ya, beliau lalu mengatakan, amma idza ra'aituka saliman faqad hanatil musibah ya Rasulullah. Luar biasa. Ya Rasulullah, asalkan kami itu bisa melihatmu selamat, maka sungguh semua musibah menjadi sangat ringan. Kehilangan seorang anak di medan perang bagi seorang ibu itu berat. Jangankan medan perang, dalam apapun namanya kehilangan anak bagi seorang ibu sangat-sangat berat. Akan tetapi ternyata apa yang disampaikan oleh Sayyidah Kabsyah ini menunjukkan besarnya keimanan. Jadi ketika mendengar kabar putra yang meninggal, yang masih dilihat ini Rasulullahnya gimana. Begitu melihat bahwa Nabi selamat, Nabi dalam keadaan sehat, Nabi tidak kurang, ya walaupun Nabi terluka, tapi artinya Nabi bisa kembali ke kota Madinah dalam keadaan selamat. Lalu beliau berkata, amma idza ra'aituka saliman faqad hanatil musibah. Sungguh asalkan melihatmu selamat ya Rasulullah, maka semua musibah menjadi ringan. Itulah luar biasanya seorang wanita mulia, bagaimana beliau tidak diberi nikmat mempunyai seorang anak mati syahid, sehingga akhirnya Rasulullah pun memberikan bisyarah kepada Sayyidah Kabsyah ya, bahwasanya mereka untuk disampaikan kepada keluarga bahwasanya mereka yang mati syahid ini maka akan bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, dan mereka nanti akan berdampingan di surga, dan mereka bisa memberikan syafaat kepada semua keluarga besar mereka. Luar biasanya. Ini kan kenikmatan yang Allah berikan untuk orang-orang yang mati syahid. Dan akhirnya Sayyidah Kabsyah ini lalu meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan
kepada kaumnya, karena 12 orang dari kaum mereka yang wafat mati syahid tentu menjadi satu ujian yang berat bagi mereka. Sehingga akhirnya Sayyidah Kabsyah pun minta kepada Rasulullah untuk mendoakan. Rasulullah pun mendoakan, ya Allah, hilangkan kesedihan di hati mereka dan gantikan yang hilang karena musibah, dan berikan keluarga yang ditinggalkan pengganti yang lebih baik. Nah, jadi emang seperti itulah doa kalau kita mendapatkan musibah, minta kepada Allah agar Allah memberikan pengganti yang lebih baik lagi. Sampai akhirnya perang Khandaq terjadi ketika Rasulullah membuat parit gitu ya. Perang Khandaq itu perang di mana membuat parit. Yang ternyata pada waktu itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha sedang bersama ibunda dari Sayyidah Sa'ad ibn Mu'ad, dan tiba-tiba lewat Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad. Dan ibunya tuh lalu berkata, wahai anakku, kok terlambat? Maksudnya kenapa kok nggak cepetan gitu? Sayyidina Mu'ad hanya ya tidak menjawab perkataan beliau. Dan Sayyidah Aisyah hanya berkomentar bahwasanya beliau melihat Sayyidah Aisyah itu melihat baju besinya Sayyidina Mu'ad itu agak kedodoran, tangannya tuh kok kayak agak lebih panjang. Ada yang mengatakan terlalu ketat. Jadi ada riwayat gitu ya, artinya mengatakan, ada yang mengatakan kayak terlalu ketat, ada yang mengatakan tangannya itu jadi lebih panjang sehingga kayaknya susah untuk bergerak gitu ya, baju diraknya itu. Akhirnya, dan ternyata ketika di perang Khandaq tadi Sayyidina Sa'ad itu diuji oleh Allah. Beliau itu dipanah, yang panah itu sampai memutus salah satu urat leher beliau. Ya, gak kebayang sakitnya kayak apa ya. Urat leher itu terputus gitu, ada yang putus. Yang ini dilakukan oleh seorang kafir ya, dari orang-orang Quraisy yang bernama Ibnu Ariqah. Akan tapi subhanallahnya, Sayyidina Sa'ad dalam kondisi seperti itu belum masih bertahan, dan beliau pun berdoa kepada Allah, ya Allah, jika masih ada peperangan yang tersisa melawan kaum Quraisy, maka beliau minta dipanjangkan umurnya sampai aku tuh bisa ikut, biar aku tuh masih bisa ikut. Sebab kata beliau, sungguh tiada kaum yang lebih aku suka untuk aku perangi karenamu, melebihi kaum yang telah menyakiti dan mendustakan dan mengusir Rasulmu. Lihat, dalam kondisi terkena panah yang seperti itu, beliau minta dipanjangkan umurnya karena beliau ingin ikut memerangi orang yang mendustakan dan mengusir Nabi dari negerinya. Luar biasa. Dan jika engkau telah mengakhiri peperangan kami dengan mereka, maka takdirkan kematianku dalam peperangan ini. Dan beliau pun minta, akan tapi ya Rob, ya jangan kau matikan aku hingga nanti aku pun lega dalam menghadapi Bani Quraidah. Beliau tuh berdoa seperti itu. Saya ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mewafatkan beliau dalam peperangan di perang Khandaq tersebut. Bahkan beliau termasuk menjadi orang yang memberikan keputusan kepada kaum Bani Quraidah. Karena akhirnya memang setelah perang Khandaq, Rasulullah melihat bahwasanya orang-orang Bani Quraidah, orang Yahudi, yang Bani Quraidah ini adalah kelompok Yahudi yang berada di sekitar Madinah, yang awalnya telah membuat perjanjian untuk tidak saling memerangi, untuk tidak saling memusuhi, ternyata mereka ikut bersekutu dengan orang-orang kafir dalam memerangi Rasulullah dalam perang Khandaq. Artinya mereka bersekutu ingin menyerang dari belakang, yang akhirnya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Rasulullah pun menyerang balik kepada mereka, dan akhirnya mereka pun dikepung sampai beberapa lama, sampai akhirnya mereka pun menyerah. Lalu akhirnya keputusan diberikan kepada Rasulullah untuk memutuskan apa yang dilakukan kepada mereka. Hanya dari orang-orang Bani Quraidah mereka meminta agar keputusan tersebut diputuskan oleh Sa'ad ibn Mu'ad. Sehingga akhirnya Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad itu dibawa ke Bani Quraidah itu dengan tandu. Dibawa dengan tandu karena kondisi beliau yang sakit parah seperti itu, gitu ya. Dengan kondisi, lalu setelah itu Rasulullah pun bertanya kepada Sayyidina Sa'ad putusan untuk orang Bani Quraidah. Lalu Sayyidina Sa'ad pun lalu berkata, untuk kaum laki-laki dihukum mati, kaum wanita dan anak-anak ditawan, dan harta benda mereka dibagikan kepada kaum muslimin. Sehingga akhirnya keputusan dari Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad itu menjadi satu keputusan yang diridhai oleh Nabi. Lalu beliau berkata, sungguh engkau telah memutuskan perkara dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Setelah itu akhirnya kembali Sayyidina Sa'ad berdoa, ya Allah, jika masih ada peperangan yang tersisa melawan Bani Quraisy, maka panjangkan umurku.
Tapi jika sudah tidak ada, maka cabutlah nyawaku. Maka saat itu subhanallah doanya dikabul, karena memang perang Khandaq itu merupakan perang yang terakhir ya dengan orang kafir Quraisy. Karena nanti setelah itu baru terjadi lagi Fathu Mekah, akan tapi pun tidak terjadi peperangan yang berarti, karena memang orang-orang ahli Mekah akhirnya takluk secara langsung pada Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu Sayyidah Sa'ad pun dikembalikan ke tendanya, dan Rasulullah pun menemani beliau, dan subhanallah sampai dikatakan para sahabat saat itu melihat kondisi Sayyidah Sa'ad pun menangis gitu ya. Karena memang ya terbayang leher terkena panah itu bukan luka ringan. Yang awalnya memang sempat luka itu sudah sempat agak menutup. Jadi luka itu subhanallahnya agak menutup, tapi tiba-tiba setelah keputusan dari Bani Quraidah, tiba-tiba lukanya terbuka kembali sampai akhirnya memancar darah gitu. Menyemprotkan darah seperti itu. Dan Sayyidah Kabsyah, ya, Sayyidah Kabsyah Ummu Sa'ad melihat yang terjadi pada putranya, beliau pun ya merasakan kesedihan yang teramat sangat parah gitu ya. Dan memang sempat waktu itu Sayyidah Sa'ad itu dirawat oleh seorang wanita yang bernama Rufaidah. Ya, Rufaidah pernah kita ceritakan belum ya? Sayyidah Rufaidah ini termasuk perawat pertama yang dalam Islam, seorang perawat yang mengobati orang-orang yang luka dalam perang. Nah ini insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang Sayyidah Rufaidah ya. Nah, setelah itu, dan mungkin nanti kalau menceritakan semua sahabat terlalu panjang, mungkin nanti untuk pemungkas dari sahabiyah, ini walaupun tidak disebut sahabiyah, termasuk juga nanti pemungkas dari silsilah kita ini, kita akan menceritakan tentang wanita luar biasa yang melahirkan paling mulianya manusia, yaitu Sayyidah Aminah binti Wahab, ibunda dari Rasulullah SAW. Karena memang beliau tidak bisa disebut sebagai, waktu itu kan kita silsilah istri Nabi, lalu putri-putri beliau, lalu sahabiyah, dan Sayyidah Aminah nggak bisa disebut sahabiyah. Nah, karena kan memang hidup di zaman sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Akan tapi jelas beliau adalah seorang wanita mulia karena telah melahirkan paling hebatnya manusia, dan nanti akan kita ceritakan sebagai pemungkas dari silsilah wanita-wanita hebat di zaman Nabi. Baru setelah itu nanti kita masuk kepada para wanita-wanita hebat setelah Rasulullah wafat, atau dari kaum tabi'in ya, tabi'in dan tabi'in. Baik. Setelah itu ketika lukanya semakin parah, lalu ternyata akhirnya beliau pun wafat ya, setelah memutuskan Bani Quraidah, dibawa lagi ke tendanya dan akhirnya beliau pun wafat. Dan subhanallah, Sayyidah Kabsyah merasa sedih dan menangisi. Ya wajar seorang ibunda menangisi wafatnya putranya. Tapi pun beliau tuh dalam keadaan menangis pun masih mencela dirinya sendiri, masih mencela tuh gini, celakalah wahai Ummu Sa'ad. Maksudnya beliau tuh gak pengen nangis, tapi gak mampu untuk menahan tangisan gitu loh, kesedihan yang gak dibuat-buat gitu loh, karena kehilangan anak yang subhanallah yang luar biasa seperti Sayyidah Sa'ad. Tentu ini adalah kehilangan yang luar biasa bagi Ummu Sa'ad gitu ya. Sehingga beliau pun mencela dirinya sendiri, kenapa kok masih menangis begitu kan. Sampai akhirnya Rasulullah pun berkata, setiap wanita yang menangis itu seringkali berdusta kecuali tangisannya Ummu Sa'ad. Jadi Rasulullah sampai mengatakan seperti itu, karena memang beliau sebenarnya tidak ingin menangis, hanya karena sebagai seorang ibunda pun tidak mampu menahan kesedihan ketika ditinggal oleh putranya yang luar biasa. Dan para sahabat waktu wafatnya Sayyidah Sa'ad gitu ya, beliau tuh para sahabat mengadu kepada Rasulullah bahwasanya ketika akan membawa Sayyidah Sa'ad itu kok sendal-sendal mereka tuh sampai kayak putus gitu loh, kayak gitu. Intinya mereka tuh merasa agak bingung dengan kondisi yang ada, sehingga Nabi berkata, ini aku khawatir, maksudnya Rasulullah lalu memberikan isyarat bahwasanya ini para malaikat ini akan mendahului para sahabat dalam mengurus jenazahnya Sa'ad ibn Mu'adz itu ya. Jadi Sa'ad ibn Mu'adz diurus oleh para malaikat seperti sebagaimana para malaikat memandikan Hamzalah. Hamzalah itu seorang sahabat yang wafat karena meninggalkan istrinya dalam keadaan pengantin baru tuh ya. Nah, dia kan dimandikan oleh malaikat. Dan Sayyidah Sa'ad pun seperti itu. Sampai dikatakan waktu membawa jenazah Sayyidah Sa'ad ke kuburan, para sahabat lalu berkata, ya Rasulullah, demi Allah kami gak pernah membawa jenazah seringan jenazahnya Sa'ad ibn Mu'adz. Lalu Nabi pun berkata, bagaimana tidak ringan jika ribuan malaikat itu ikut menggotong bersama kalian.
Maka sampai dikatakan beliau itu wafat dengan diiringi 70.000 malaikat. Dan Rasulullah pun memberikan kabar gembira kepada Ummu Sa'ad, Sayyidah Kabsyah binti Rafi', bahwasanya Arsy itu berguncang dengan wafatnya Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad. Langsung ibunya itu ketika menangis, Rasulullah lalu berkata, apakah air matamu gak bisa berhenti mengalir dan kesedihanmu hilang jika ternyata anakmu menjadi orang pertama menjadikan Allah tersenyum dan menjadikan Arsy berguncang karena wafatnya. Subhanallah. Bayangkan, perasaan seorang ibu diberi kabar gembira bahwa wafatnya putranya ini ternyata menjadikan Allah ridha. Jadikan Allah terhak, itu maksudnya ya ridha kepada wafatnya Sayyidina Sa'ad, dan Arsy berguncang ini menunjukkan begitu kemuliaannya Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad disambut wafatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan suatu luar biasa untuk menguatkan hati ibunda dari Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad. Kisah Sayyidah Kabsyah ini pasti akan disematkan dengan Sayyidina Sa'ad, karena memang untuk kisah beliau khusus tidak banyak diceritakan. Hanya saja dengan keagungan putra yang seperti itu, mau tidak mau ini kan tentu akan disambungkan dengan ibundanya yang luar biasa. Artinya ya tadi kan sering dikatakan bahwa ketika ada seorang anak soleh, maka ya kadang ibunda itu ada punya peran yang luar biasa besar di balik itu semuanya. Nah, ini adalah hal yang hendaknya kita pelajari gitu ya. Artinya menjadi motivasi kita para muslimah untuk bisa mendidik anak-anak kita jadi orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Dan kunci kesuksesan seorang anak adalah di saat di hati mereka memiliki rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang ingin membela agama Allah dan Rasulnya. Maka itu tanda kesuksesan seorang ibunda ketika bisa mendidik putra-putranya untuk bisa menjadi orang yang ingin menjadi orang bermanfaat bagi agama, manfaat untuk umat, menjadi orang yang menjadi pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membela syariatnya, membela segala hal yang berkaitan dengan beliau. Itulah hendaknya menjadi semangat kita bagi para wanita semuanya, bagi para ibunda khususnya, ya, untuk senantiasa mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan kelak menjadi anak-anak yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Amin. Dan untuk wafatnya beliau tidak banyak diceritakan, hanya saja dikatakan beliau itu adalah seorang ahli ibadah, orang yang rajin sholat malam, orang yang sering berpuasa, dan juga beliau senantiasa mengorbankan jiwa, harta benda, dan anak-anaknya demi membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat dari semua kisah-kisah para sahabat ya, selain kadang ya mereka mempunyai seorang anak yang soleh, akan tapi ternyata mereka semua adalah wanita-wanita yang bagus dalam ibadahnya, tidak pernah tertinggal untuk melaksanakan sholat malam, kuat di dalam berpuasa, bagus semangat di dalam memberikan sedekah. Maka memang kebaikan gak cukup dengan kita hanya memberikan pendidikan secara zahir kepada anak, jika ternyata kita sendiri sebagai seorang ibu khususnya itu tidak mujahadah. Artinya kedekatan kita kepada Allah, kita akan menjadikan sebab Allah membimbing anak-anak kita. Maka ya baguskan diri kita, jadikan kita wanita yang solehah, yang dekat dengan Allah. Maka dengan seperti itu Allah nantinya akan menjaga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah.